Preman yang tadinya menyeretnya kini melemparkan tubuhnya pada kasur lantai kumuh di sudut ruangan itu. Akibatnya, baju yang dikenakan Agatha menjadi tersingkap ke atas, membuat paha mulus milik Agatha itu terlihat. Salah satu dari mereka mencoba mendekatinya, melepas gumpalan kain yang membekap mulutnya, juga ikatan yang membelit tangannya. "Cuy, kalian semua biadab!" Agatha menyemburkan ludahnya kepada preman yang berada di depannya itu. Preman itu menyapi ludah yang terkena pipinya itu dengan tangannya, lalu dijilatnya. Semakin ia melihat kemarahan yang ada pada diri Agatha, semakin tinggi pula puncak hawa nafsunya. Shh, santai saja sayang. Malam ini kita akan bersenang-senang. Tawa preman itu menggelegar, disusul gelakan dari para kawannya. "Sudah bos, buruan, langsung sikat aja." Salah satu dari anak buahnya yang nampak juga tak sabar, ingin segera mencicipi tubuh molek gadis malang tersebut. Mereka kemudian mendekati Agatha dan saling membagi tugas. "Tolong jangan, lepaskan aku mohon." Agatha meratap pilu kepada mereka. Dengan kasarnya mereka menyobek baju Agatha. Kini gambaran sebuah benda padat itu terpampang nyata di depannya. Secara bergilir mereka mulai menikmati tubuh Agatha. Sakit!" Jerit preman yang memegangi kaki Agatha itu karena kemaluannya telah berhasil ditendang olehnya. "Keparat kau, akan kuberi pelajaran kau sekarang juga." Ia lalu mengambil balau kayu besar dan dihempaskannya tepat pada kepala Agatha. Alhasil, darah segar mengalir dari bagian belakang kepalanya. "Biadab, kalian semua bukan manusia." Kata-kata itu terlontarkan begitu saja dari mulutnya. "Banyak bacot nih cewek. Kita mampusin saja sekarang." Satu dari mereka maju, mencekik leher Agatha dan meninggalkan jejak tanda merah di sana. Suara jeritan Agatha saat celurit itu mencabik perutnya. "Kalian kejam. Aku akan membalaskan perbuatan kalian pada aku." Itulah kata terakhir yang terucap dari mulutnya. "Waduh, bagaimana ini? Dia mati bos," ujar salah satu anak buahnya. "Sudah, biarkan saja. Sekarang bantu aku untuk memasukkan tubuhnya ke dalam karung," ucap bos sambil menunjuk benda yang dimaksud. "Tapi bos, sepertinya karung ini terlalu kecil. Tak muat jika tubuhnya dimasukkan ke dalam sini." "Kita potong-potong saja tubuh ini menjadi beberapa bagian. Setelah itu, mayatnya kita buang ke sungai bawah jembatan itu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Arwah Suster Agatha. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Ketika sudah sampai di pintu ruangan Stephen, Andre pun kembali melanjutkan tugasnya di lantai bawah bersama dengan Suster Marissa. "Ya sudah, aku akan kembali melanjutkan tugasku di bawah. Apakah kau tak ingin mengucapkan terima kasih padaku?" Gumam Andre pada kawannya itu. Sengaja ia melihat gambaran senyum di wajahnya, walaupun hanya sepintas. Iya, oke. Terima kasih atas semuanya. Dan maafkan aku juga atas kejadian kemarin malam. Serunya sembari menggaruk kepalanya.
Ya sudah. Apa kau tak ingin memelukku? Andre merentangkan tangannya. Stephen lalu menyambutnya dengan rangkulan hangat. Keduanya pun kembali di tugasnya masing-masing. Saat hendak memasuki ruangannya, Agatha pun datang untuk menghampirinya. Ia memeluk kekasihnya itu dari belakang. Stephen kemudian membalikkan tubuhnya, membalas membekap wanita pujanya itu. Ada apa? Sepertinya hari ini kau sangat bahagia. Gurau Stephen. Kenapa? Tidak boleh ya? Aku senang akhirnya kau mengambil keputusan yang tepat. Saut Agatha gembira. Sudah cukup. Lepas dong melukannya. Malu itu dilihat banyak orang. Punggas Stephen yang masih terus menggoda Agatha hingga rona merah di pipi kekasihnya itu keluar. Agatha mengernyitkan dahinya, melepas pelukannya dari tubuh Stephen. Oh iya, ini aku bawain bekal untuk kamu. Agatha mengeluarkan kotak makanan yang berisi nasi goreng buatannya dan menyerahkannya kepada Stephen. Wah, nasi goreng ya? Pasti enak. Makasih sayang. Stephen mengecup dahi Agatha sebagai balasan perhatian yang sudah dicurahkan kekasihnya itu padanya. Nanti malam dandan yang cantik. Kita keluar makan malam ya. Ajaknya pada Agatha. Agatha pun akhirnya menganggukkan kepalanya sembari tersenyum kegirangan. Dua zoli itu pun kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya. Hari ini merupakan hari kebahagiaan untuk Stephen. Ia dikelilingi banyak orang yang masih menyayanginya. Walaupun begitu, semua itu tak merubah tentang merenggangnya hubungan antara dirinya dan juga orang tuanya. Entah sampai kapan konflik itu akan terus berlanjut. Perseteruan antara anak dan kedua orang tuanya itu masih tak kunjung mereda. Penat, lelah dijalaninya dengan sukarela. Apalagi kejadian kemarin mengubah sikapnya menjadi lebih dewasa. Melihat para pasiennya tersenyum meriah, tubuh letihnya itu seakan hiraukannya. Capek yang melanda kian lama menghilang dengan sendirinya. Baginya, senyum mereka adalah kepuasan sendiri untuknya. Tawa mereka menjadikan hari-hari yang dijalaninya pun penuh akan rasa semangat yang terus berkobar. Perjalanan panjang dan juga masa depan telah menunggu di depan matanya. Ia harus lebih giat lagi mengumpulkan pundi-pundi yang didapatkannya ini dan menabungnya untuk bekal pernikahannya kelak bersama dengan Agatha. Layaknya sepasang kekasih tak akan bisa terpisahkan. Mereka berdua merajut jalinan asmara, didasari dengan rasa kepercayaan yang tinggi. Sama-sama saling menguatkan, saling memberi dukungan dan saling berbagi dalam hal sekecil apapun itu. Kini tiba saatnya. Agatha menunggu jemputan dari sang kekasih tepat di teras rumahnya. Ia mengenakan dress berwarna putih di bawah lutut dengan motif bunga yang menggambarkan keceriaan sama seperti yang pada dirinya. Entah mengapa warna putih itu menjadi warna favoritnya. Beberapa hari yang lalu, ia juga mengenakan gaun berwarna putih itu untuk temanya berkencan dengan Stephen. Agatha merapikan rambutnya yang tersibak oleh hembusan angin malam. Rintikan hujan pun tiba-tiba menyambutnya. Ia mengundurkan langkahnya, mencari tempat yang aman agar air hujan tak membasahi tubuhnya, yang nantinya pula akan merusak penampilannya. Ia kemudian melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Padahal janjinya, siang tadi Stephen akan menjemputnya tepat pada pukul 7. Agatha mulai khawatir akan terjadi sesuatu pada kekasihnya itu. Ia berjalan berbolak-balik ke kanan, ke kiri. Sesekali matanya menatap ke atas langit-langit, menunggu hujannya mereda. Rasa gelisah sudah tak dapat terbendung lagi. Ia kemudian berlari ke jalan raya yang berada tak jauh dari rumahnya itu untuk mencari tumpangan atau taksi. Dari kejauhan, terlihat cahaya lampu dari sebuah mobil menyorotinya.
dan menyilaukan pandangannya. Agatha pun kemudian menyetopnya dan langsung menaiki mobil taksi tersebut. Ia memberi arahan pada pengemudi taksi itu agar melajukan kendaraannya ke alamat yang akan ia tuju. Sekitar setengah jam perjalanan, taksi yang ditumpanginya itu mogok. Loh, ada apa Pak? Tanya Agatha kepada pengemudi taksi itu yang terus mencoba menstarter kendaraannya. Maaf Mbak, sepertinya mogok. Seru pengemudi itu padanya. Agatha pun menjadi bingung harus berbuat apa. Ia kemudian turun dari taksi dan memberikan selembaran uang 100.000 kepada pengemudi tersebut. Ini Pak, kembaliannya buat Bapak saja. Pungkasnya, Agatha kemudian berlalu, menyusuri jalanan yang semakin gelap, disertai gemericik suara air hujan yang seakan tak ingin berhenti. Ia melihat sebuah gang kecil menuju jembatan yang menghubungkannya dengan rumah Stephen. Terpaksa ia harus menempuh jalanan becek itu agar sepatnya sampai pada rumah kekasihnya. Namun, ada yang aneh dengan jalanan itu. Mengapa tak ada satu orang pun yang seliweran atau sekedar numpang lewat di tempat tersebut? Saat hendak ingin menelpon Stephen, Agatha lupa bahwa ia meninggalkan telepon genggamnya itu di rumahnya. Mungkin karena tadi ia terburu-buru dan merasa khawatir akan terjadi sesuatu pada kekasihnya. Di ujung jembatan, nampak beberapa pria berpakaian seperti preman sedang berpesta miras di sana. Duh, bodohnya diriku, sampai-sampai meninggalkan ponselku di rumah. Terus bagaimana ini? Agatha bingung harus berbuat apa. Ia tak tahu harus kembali atau tetap terus berjalan melewati kawanan preman tersebut. Rupanya di sisi yang lain, Stephen telat menjemput Agatha dikarenakan suatu hal. Ban mobilnya tiba-tiba bocor, sehingga mau tak mau ia harus membawa mobilnya itu ke tukang tambal. Ketika mobilnya berhenti tepat di depan rumah Agatha, ia tak melihat kekasihnya itu menunggunya seperti biasanya di depan teras. Stephen lalu menelponnya, namun senyap tak ada jawaban. Ia lalu turun dari mobilnya, melangkah berjalan dan mengetuk pintu rumah Agatha. Lagi-lagi nihil, sunyi. Kekasihnya itu tak merespon panggilannya. Apa dia tidur ya? Stephen mencoba menerka-nerka di mana agaknya kekasihnya itu berada. Namun ia tak menyadari bahwa pertemuan siang tadi menjadi pertemuan terakhir antara dirinya dan juga Agatha. Di saat kegelisahan melandanya, ada seseorang tetangga rumah Agatha keluar dan menghampirinya. Maaf Mas, cari siapa ya? Seorang ibu yang berusia sekitar 40 tahunan itu bertanya padanya. Pemilik rumah ini kemana ya Bu? Stephen bertanya balik kepada ibu tersebut. Oh, tadi sih saya lihat dia berjalan ke arah jalan raya. Tidak tahu udah kemana malam-malam begini Mas, sahutnya. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Ia kemudian masuk ke dalam mobilnya dan memulai pencarian mencari kekasihnya. Menurut kabar yang diberikan ibu tadi, Agatha berjalan menyusuri jalan raya yang dilaluinya. Stephen berharap bahwa ada jejak di mana kiranya kekasihnya itu pergi. Ia menyesali perbuatannya yang seharusnya menjemputnya tepat pada waktunya dan tak meninggalkannya berjalan sendirian di dalam pekatnya malam. Matanya berkaca. Kecemasan yang dirasakannya kini telah menguasai dirinya. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Kemudian terselip satu kata di benaknya yang membuat pikirannya menjadi tak tenang. Di mana kamu sayang? Ia menaruh harapan besar. Semoga secepatnya ia dipertemukan dengan kekasihnya. Jika tidak, maka penyesalan itu akan mengantuinya seumur hidupnya. Di gang sempit itu, Agatha tak tahu hendak berbuat apa. Rasanya ingin memutar langkahnya. Namun rasa gundah di hatinya sudah tak bisa ia tahan. Setelah berpikir keras, Agatha mencoba melawan rasa takutnya.
Ia memberanikan dirinya menerobos segerombolan preman beringas itu yang sedang berpesta meneguk minuman keras dalam satu gelas yang digilir. Mata preman itu meliriknya saat kaki Agatha sudah mulai melangkah melewati mereka. Pandangan mereka tak lepas dari tubuh molek Agatha, sehingga beberapa dari mereka mulai meneguk air liurnya. Ada mangsa cantik tuh. Salah satu preman itu memberikan kode. Sikat, keburu kabur nanti. Balas seorang temannya. Preman itu mulai mengepung langkah Agatha. Kini, ia tak tahu lagi harus berbuat apa. Harapan satu-satunya adalah semoga saja nasib baik masih berpihak kepadanya. Wah, cantik bener bro. Seksi lagi. Ucap preman yang bertubuh kekar itu kepada kawannya. Maaf, tolong biarkan aku lewat. Buru-buru, Agatha mempercepat langkahnya. Namun, lagi-lagi mereka mengadangnya. Mau kemana sih? Buru-buru banget. Preman itu sudah berani mencolek dagu Agatha. Tolong ya, jangan kurang ajar. Agatha mulai melawan dan melototi preman yang kini sedang menggenggam erat pergelangan tangannya. Bawa dia ke markas kita, cepat. Pinta pimpinan preman tersebut agar secepatnya menyeret Agatha ke markas mereka. Mereka lalu membawa Agatha ke sebuah tempat di mana para kawanan preman itu biasa berkumpul. Mulut Agatha dibekap oleh gumpalan kain putih. Juga tangannya sudah dalam keadaan terikat. Perlahan air matanya menetes. Ia hanya bisa pasrah dengan keadaannya saat ini. Ingin sekali rasanya ia berteriak sekuat tenaga. Namun apa dayanya, kini hanya isak tangisan yang bisa ia keluarkan. Sepetak tempat kumuh dan kotor terpampang nyata di depan matanya. Mungkin itulah yang dimaksud markas preman bajingan tersebut. Preman yang tadinya menyeretnya kini melemparkan tubuhnya pada kasur lantai kumuh di sudut ruangan itu. Akibatnya, baju yang dikenakan Agatha menjadi tersingkap ke atas, membuat paha mulus milik Agatha itu terlihat. Salah satu dari mereka mencoba mendekatinya, melepas gumpalan kain yang membekap mulutnya, juga ikatan yang membelit tangannya. Cuy, kalian semua biadab. Agatha menyemburkan ludahnya kepada preman yang berada di depannya itu. Preman itu menyapai ludah yang terkena pipinya itu dengan tangannya, lalu dijilatnya. Semakin ia melihat kemarahan yang ada pada diri Agatha, semakin tinggi pula puncak hawa nafsunya. Shh, santai sayang. Malam ini kita akan bersenang-senang. Tawa preman itu menggelegar, disusul gelakan dari para kawanannya. Sudah bos, buruan langsung sikat. Seru salah satu anak buahnya yang nampaknya juga tak sabar, ingin segera mencicipi tubuh molek gadis Malang tersebut. Mereka kemudian mendekati Agatha dan saling bagi tugas. Satunya memegang dengan erat tangan Agatha, satunya lagi memegangi kaki Agatha supaya nantinya tak ada perlawanan darinya. Sedangkan preman bertubuh kekar itu yang diduga bos dari mereka mulai menumpangi tubuh Agatha sembari tangannya membelai pipi Agatha yang telah banjir dengan air mata. Tolong jangan, lepaskan aku. Aku mohon. Agatha meratap pilu kepada mereka. Para preman itu mengiraukan ucapan serta isakan tangisnya. Mereka tetap kekeh dan ingin sepatnya menikmati surga dunia yang ada di depan matanya tersebut. Agatha terus meronta, melawan dengan seluruh tenaganya yang masih tersisa. Namun, apalah dayanya, kekuatan para lelaki bejat itu lebih besar dari dirinya. Ia tak bisa menampik ketika salah satu dari mereka kini telah meremas kedua buah payudara secara beringas. Dengan kasarnya mereka menyobek baju Agatha. Kini gambaran sembulan benda padat itu terpampang nyata di depannya.
Secara bergilir mereka mulai menikmati tubuh Agatha. Kencangnya hembusan angin, gemercik aliran air sungai, kicauan burung malam seakan menjadi saksi bisu nasib tragis yang menimpanya. Sakit! Jerit preman yang memegangi kaki Agatha itu karena kemaluannya telah berhasil ditendang olehnya. Keparat kau! Akan ku beri pelajaran kau sekarang juga! Ia lalu mengambil balok kayu besar dan dihempaskannya tepat pada kepala Agatha. Alhasil, darah segar mengalir dari bagian belakang kepalanya. Agatha memegangi kepalanya. Ia merintih kesakitan. Sekuat tenaga ia mencoba bangkit dengan keadaan kepalanya yang terluka. Menatap tajam satu persatu di antara mereka, seakan mencoba mengingat wajah para lelaki bejat yang memperkosanya dan menganiayanya itu. Biadab! Kalian semua bukan manusia. Kalian lebih mirip seperti binatang. Kata-kata itu terlontarkan begitu saja dari mulutnya. Banyak bacot nih cewek. Kita membusin aja sekarang. Satu dari mereka maju, mencekik leher Agatha dan meninggalkan jejak tanda merah di sana. Napas Agatha tersengal-sengal ketika preman bertubuh kekar itu mencengkram erat lehernya. Entah setan apa yang merasukinya. Tiba-tiba ia mengambil sebilah celurit yang diselipkan di celananya dan mengarahkannya ke bagian tubuh Agatha yang lain berulang kali. Suara jeritan Agatha saat celurit itu mencabik perutnya. Genangan darah di mana-mana. Bahkan punyeratnya mengenai wajah mereka. Agatha terkulai tak berdaya dengan bersimbah darah yang mengalir dari beberapa bagian tubuhnya. Matanya melotot ke atas, seakan menunggu ajalnya tiba. Kalian kejam. Aku akan membalas perbuatan kalian padaku. I love you, Stephen. Itulah kata terakhir yang terucap dari mulutnya. Tangannya sempat menuliskan beberapa ungkapan perasaannya untuk kekasihnya dengan bantuan aliran darahnya di sebuah dinding yang berada di dekatnya. Setelah itu, gadis malang itu mengembuskan nafas terakhirnya. Mereka, para preman itu maju mendekati jasad Agatha untuk memastikan bahwa ia benar-benar sudah tiada. Waduh, bagaimana ini? Dia mati, bos. Ujar salah satu anak buahnya. Sudah, biarkan saja. Sekarang bantu aku untuk memasukkan tubuhnya ke dalam karung itu. Tapi bos, sepertinya karung ini terlalu kecil. Tak muat jika tubuhnya dimasukkan ke dalam sini. Sahut anak buahnya lagi, yang kini mengukur badan Agatha. Kita potong-potong saja tubuh ini menjadi beberapa bagian. Setelah itu, mayatnya kita buang ke sungai bawah jembatan itu. Perintah dari bos mereka. Betapa kejinya perbuatan mereka. Tindakan mereka lebih ganas daripada seekor binatang buas. Mungkin binatang buas hanya akan mencabik tubuh yang sudah terkulai itu, kemudian berlalu pergi meninggalkannya. Namun, beda dengan para preman bajingan itu. Sudah memperkosa, menganiaya, membunuh. Kini mereka juga memutilasi tubuh wanita yang sudah tak bernyawa tersebut. Sungguh mengenaskan. Perpisahan tragis antara dua sejoli itu. Belum juga menikmati indahnya naik ke pelaminan. Stephen harus menanggung duka yang mendalam. Dan juga menerima dengan lapang dada bahwa kekasihnya ini telah pergi meninggalkannya untuk selamanya. Hingga dini hari ia masih tetap terus saja melakukan pencarian. Bagaikan tak kenal kata putus asa. Siapapun seorang yang berpapasan dengannya selalu ia tanya tentang di mana keberadaan Agatha, sambil mengambil telepon genggamnya. Stephen menunjukkan sebuah fotonya dengan Agatha kepada mereka. Maaf Pak, permisi. Apa Bapak pernah melihat wanita ini? Tanyanya pada salah seorang dari mereka. Namun lagi-lagi harapannya sia-sia. Bapak itu menggelengkan kepalanya.
pertanda bahwa ia tidak tahu atau tidak mengenal wanita yang berada di dalam foto tersebut. Stephen jatuh tersungkur sembari matanya menatap foto kekasihnya yang berada di layar ponselnya. "Di mana kamu, sayang?" Perlahan buliran air mata keluar membasahi pipinya. Hilangnya kekasihnya membuat keadaannya semakin terpuruk. Stephen memutuskan untuk kembali ke apartemennya untuk pencarian esok harinya. Ia mempunyai pikiran, siapa tahu saja Agatha sedang pulang ke kampung halamannya, atau memang sedang ada urusan mendadak hingga kekasihnya itu tak sempat berpamitan dengannya. Cepat, lempar karung itu ke sungai sebelum ada yang melihatnya, suruh bos preman itu kepada anggotanya. Karung yang berisi jasad Agatha yang telah terpotong menjadi beberapa bagian dilemparkannya ke dasar sungai di bawah jembatan. Malam itu, arus sungai memang sedang mengalir deras. Patut saja para lelaki bajingan itu berpikiran untuk segera menghilangkan jejaknya di sana. Selesai menjalankan tugasnya, mereka kembali ke markas untuk membersihkan percikan darah yang masih tersisa. Salah satu anak buahnya tadi tak ikut serta mengantarkan para kawanannya pada saat mereka membuang jasad wanita yang telah diperkosanya itu. Saat kembali ke markas, ia menemukan temannya itu sedang meringkuk ketakutan di sebuah sudut ruangan yang masih menyisakan genangan darah Agatha. Preman itu seperti ketakutan saat para temannya mencoba bertanya dan mendekatinya. Bodoh, ada apa denganmu? Tanya preman bertubuh kekar itu padanya. Ia masih terdiam tanpa sepatah kata yang terucap dari bibirnya. Seperti layaknya orang gila, preman itu terus meringkuk sambil terisak tangis. Komplotannya saling pandang satu sama lain melihat tingkah aneh anggotanya itu. Lalu tiba-tiba ia menarik tangan salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Polisi, tukasnya. Oh, mungkin tadi si bodoh ini melihat mobil polisi lewat sini, makanya dia jadi ketakutan seperti ini. Sudah, tinggalkan saja dia. Kalian cepat bersihkan darah-darah yang masih menempel pada dinding dan lantai ini. Aku akan membeli rokok sebentar dan segera kembali, ucap pemimpin mereka. Saat bos preman itu melangkah keluar, preman yang tadinya ketakutan itu menjadi berteriak-teriak seperti orang histeris. Ia terus mengucap beberapa kata yang kemudian membuat para temannya itu tercengang. Dia datang! Ia terus berkata sambil berlarian tak jelas ke sana kemari. Mereka mengernyitkan dahinya. Entah apa yang terjadi sebenarnya pada temannya itu. Apakah benar ia melihat arwah perempuan yang barusan tadi dibuangnya ke sungai? Semua itu masih menyisakan teka-teki. Pagi buta, Stephen datang ke rumah sakit untuk memastikan siapa tahu kekasihnya itu sudah kembali bertugas. Berlanjut ia menemui Marissa, teman dekat Agatha. Mungkin saja ia tahu di mana keberadaan Agatha. Berlalu dari ruangan menuju ruangan lainnya, ia masih belum menemukan kekasihnya ataupun batang hidung Marissa. Stephen memutuskan untuk menunggu di ruangannya. Pikirannya kacau. Jika ia memaksakan untuk menangani pasiennya, maka kejadian yang sebelumnya itu pasti akan terjadi lagi. Stephen melihat jam yang menggantung di dinding ruangannya. Pukul 7:30. Mungkin saja suster Marissa sudah sampai. Pungkasnya dalam hati. Buru-buru ia segera menemuinya. Namun saat hendak melangkahkan kakinya pada sebuah lorong rumah sakit, Stephen mendengar suara tangisan seorang perempuan. Suaranya sangat pilu, lirih, seperti sedang banyak sekali beban yang ia pikul. Suara tangisan itu kian lama semakin menjauh. Saat Stephen melangkahkan kakinya ke bilik kamar mandi, diam, hening. Tak terdengar lagi ratapan tangisan perempuan itu di telinganya. Stephen membalikkan badannya.
Betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok tubuh pucat itu sedang berdiri tepat di belakangnya. Astaga, Agatha. Dan wanita itu ternyata kekasihnya sendiri. Di hati Stephen banyak sekali pertanyaan yang ingin ia lontarkan kepada Agatha. Di mana dia? Kemana dia? Mengapa tiba-tiba hilang dan muncul begitu saja? Semua perasaan itu dipendamnya karena melihat keadaan kekasihnya yang nampak pucat dan kurang sehat. Ia memapa tubuh Agatha, berniat ingin memeriksa keadaannya. Stephen merasa ada yang aneh pada diri Agatha. Sekujur tubuhnya dingin, wajahnya pun pucat, layaknya mayat hidup. Tapi semua itu ditepisnya. Ia bersyukur bahwa kekasihnya itu dalam keadaan baik-baik saja. Hanya saja, mungkin memang dia kurang sehat saja. Kamu duduk di sini ya. Aku ambilkan stetoskop dulu, serunya kepada kekasihnya. Kemudian ia segera memeriksa Agatha. Saat Stephen menyentuh dada Agatha menggunakan stetoskop dan alih-alih ingin memeriksanya, ia tidak mendengar suara denyutan jantungnya. Stephen lalu memundurkan langkahnya. Aduh! Marissa kaget ketika secara tak sengaja tubuhnya ditabrak oleh Stephen. Stephen malingkan mukanya ke belakang. Rasa penasaran kini timbul dalam hatinya. Mengapa jantungnya seolah berhenti? Isi kepalanya masih memikirkan hal aneh yang baru saja dilihatnya. Dokter kenapa? Tanya Marissa kepadanya, yang seketika membuyarkan lamunannya. Iya sus, maaf, sahutnya terbata. Staf rumah sakit bilang, katanya dokter mencari saya, makanya saya kesini, ujar Marissa kepadanya. Oh iya, tadi saya memang ingin bertanya soal Agatha kepada suster, tapi tidak jadi karena dia sekarang sudah di sini. Sambil menunjuk ke arah kursi, tempat di mana Agatha duduk. Marissa mencari di sekelilingnya. Namun, sosok yang dimaksud Stephen tadi sepertinya memang tak ada di tempat. Matanya memastikan sekali lagi bahwa temannya Agatha sedang tidak berada di ruangan tersebut. Agatha? Marissa mengernyitkan dahinya. Iya, Agatha. Itu, dia sedang duduk di sana. Stephen lalu menoleh ke arah kursi tersebut. Ia kaget saat melihat kekasihnya itu sudah tidak ada lagi di tempat. Jikapun Agatha sudah keluar dari ruangan itu, pasti tadi dia melewatinya. Benar-benar aneh. Sejak awal Stephen memang curiga kalau ada sesuatu yang tak beres tentang kekasihnya itu. Tadi di sini sus. Stephen tetap kekeh bahwa yang dilihatnya tadi memang benar kekasihnya. Mungkin dokter berhalusinasi. Terakhir, Agatha bercerita kepada saya bahwa kemarin malam dia akan pergi bersama dengan dokter. Jelas Marissa kepadanya. Gini loh, kami belum sempat bertemu sama sekali karena semalam ban mobil saya bocor. Saat saya menjemputnya, rumahnya sepi. Tetangganya bilang dia berjalan ke depan. Perkiraan saya, mungkin dia juga sedang mencari saya. Hingga saat ini saya belum juga bertemu dengannya. Tutur Stephen yang menjelaskan secara rinci kejadian demi kejadian yang dialaminya kepada Marissa. Oh begitu. Marissa menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, siang nanti saat istirahat izinkan saya ikut mencari Agatha, dok. Celetuk Marissa. Ia tak tega melihat keadaan pacar dari sahabatnya itu. Marissa mempunyai ide untuk membuat poster orang hilang yang berisikan gambar Agatha. Ia lalu meminta tolong kepada Andri untuk mencetak lembaran itu secepatnya. Ya masuk, ucap seorang dari dalam ruangan yang baru saja diketuk oleh Marissa. Permisi.
seru Marisa. Kamu Cak, ada apa? Tumben mampir ke ruanganku. Lagi kangen ya? Andre mencoba menggodanya. Marisa dan Andre ini sudah hampir 5 tahun bekerja di rumah sakit itu. Mereka juga pernah terlibat hubungan spesial yang kemudian kandas dikarenakan visi misi mereka yang sudah berbeda. Putusnya hubungan mereka ini juga secara baik-baik, tanpa adanya konflik, persetujuan ataupun perselisihan. Beda paham dan pendapat dalam hubungan sudah merupakan hal yang wajar dan biasa. Pipi Marisa merona, yang menjadi salah tingkah saat Andre mencoba untuk menggodanya. Andre menundukkan kepalanya, namun pandangannya masih tetap pada wajah wanita manis berkacamata yang ada di hadapannya tersebut. Sembari melebarkan senyum di bibirnya, ia terus saja meledek Marisa yang tidak bisa mengendalikan dan menyembunyikan perasaannya bahwa sebenarnya di hatinya itu masih mempunyai rasa untuk dirinya. Hayo ngaku, seru Andre. Apa sih kamu? Jangan kebanyakan ngarep deh. Marisa mengelaknya. Aku kesini itu sebenarnya mau minta bantuan sama kamu, tuturnya. Benarkah? Bantuan apa? Sampai-sampai mengundangmu untuk datang ke ruanganku ini? Andre masih menggodanya dengan senyumnya simpul. Bantu aku untuk membuat poster, ungkap Marisa kepadanya. Poster? Untuk apa? Andre menanyakannya. Untuk apakah Marisa tiba-tiba saja menyuruhnya membuat lembaran poster. Loh, kamu kan sahabatnya Dr. Stephen, masa nggak tahu? Marisa malah balik bertanya. Sumpah, aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Emangnya ada apa sebenarnya? Celetuknya penasaran. Agatha menghilang, Dre. Dengan wajah murung, Marisa mengatakannya kepada Andre. Apa? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Andre terkejut mendengar pernyataan yang keluar dari mulut Marisa. Sudahlah, sekarang tolong bantu aku dulu untuk mencetak posternya. Kemudian nanti kita tempelkan di berbagai tempat, pinta Marisa. Oke, baiklah. Semua sesuai keinginanmu, Tuan Putri, tukasnya. Andre kemudian pergi ke ruangan arsip. Di sana tempatnya lebih tenang. Ia bisa fokus untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Marisa. Setelah kakinya sampai di pintu depan ruangan, Andre mendengar beberapa buku yang berada di rak yang ada di ruangan itu seperti terjatuh. Secepatnya ia pergi memeriksa. Siapakah gerangan seorang yang berada di dalamnya? Saat pintu telah dibuka, Andre kaget karena tak mendapati siapapun di dalamnya. Hanya beberapa buku arsip yang terjatuh dengan sendirinya. Bisa saja mungkin tikus yang menjatuhkannya. Ia kemudian memungut satu persatu buku tersebut dan diletakkannya kembali dalam rak. Namun saat hendak mengambil lembaran terakhir, tiba-tiba saja ada angin yang berembus kencang di ruangan tersebut, membuat lembaran buku itu menjadi terbuka. Ia melihat lembaran arsip yang meriwayatkan data Agatha, wanita single usia 22 tahun, berprofesi sebagai suster di tempat ia bekerja. Semua data riwayat hidup itu terbaca oleh mata Andre. Cantik, pantas saja Stephen tergila-gila padanya, ucapnya spontan ketika melihat foto Agatha yang tertempel pada lembaran arsip tersebut. Andre pun meletakkan kembali buku arsip itu ke dalam rak. Namun lagi-lagi buku itu terjatuh kembali. Ia mencoba meletakkannya lagi. Tapi kali ini Andre merasakan tengkuk lehernya seperti sedang ada yang meniup. Akibatnya bulu kuduknya menjadi meremah. Andre melihat keadaan di sekelilingnya. Tidak ada seorang pun kecuali dirinya di tempat itu. Nyalinya seakan menciut ketika sekelebat bayangan putih melintas di depan pintu ruangan tersebut. Ia tak bisa menggerakkan badannya. Mulutnya pun terkunci, sehingga ia tak bisa berteriak ataupun melarikan diri. Brak!
pintu itu tertutup dengan sendirinya. Samar, lirih, Andre mendengar suara tangisan seorang wanita di dalam ruangan tersebut. Keringat mulai bercucuran dari keningnya, lalu merambat ke wajahnya. Tubuhnya sudah kaku, ia hanya bisa pasrah. Sembari tetap menjamkan matanya, Andre membaca beberapa doa yang ia hafal dan ia pahami. Berdalih mengusir ketakutan yang melandanya. Semoga saja penghuni rumah sakit itu segera pergi dan tak mengganggunya lagi. Telinganya tiba-tiba saja menangkap suara cakaran di sebuah tembok atau kaca yang berada di sampingnya. Ya Tuhan, apalagi ini? Ia sudah tak bisa membendung ketakutan luar biasa yang menghantui dirinya. Belum juga rasa itu hilang dalam hatinya. Andre sudah mendapati wajah pucat penuh darah itu sedang berdiri di hadapannya. Ah! Ia memalingkan mukanya dan segera menutup lagi rapat-rapat matanya. Sosok wanita berambut panjang tergerai, menggunakan baju serba putih, berwajah pucat dan penuh luka tusukan di beberapa bagian tubuhnya itu, mencoba menyentuh pundak Andre. Dari matanya keluar darah yang menyerupai layaknya tangisan. Tolong aku. Arwah gentayangan itu seperti ingin meminta bantuan kepadanya. Tangisan pilu dan suara yang didengarnya itu seperti seseorang yang ia kenal. Ia juga merasa wajah seram menakutkan yang dilihatnya tadi juga tak asing baginya. Sulit dicerna oleh pikirannya, karena ketakutannya kini lebih besar daripada rasa keingintahuannya terhadap seonggok tubuh penuh luka yang ada di depannya itu. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.